Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Bang Bets yang selalu menceritakan kisah-kisah mistis dan tragedi yang pernah terjadi sambil menggambar sebuah ilustrasi. Kali ini, Bang Bets akan menceritakan kisah yang cukup menegangkan. Kejadian ini nyata dan terjadi sekitar pertengahan tahun 2011. Sebut saja namanya Yanto. Saat itu, Yanto masih berstatus sebagai mahasiswa semester 4 di salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja. Sebagai seorang mahasiswa pada umumnya, Yanto melakukan rutinitas kuliah pada hari Senin sampai dengan Jumat dan pulang ke kos setiap harinya. Tapi, awal masuk kuliah pada tahun 2009, Yanto memang rutin sekali pulang kampung ke Purwokerto, walaupun dengan jadwal yang tidak menentu. Waktu itu, bulan Juni 2011. Kebetulan, Yanto baru saja selesai UAS yang otomatis ada jeda libur perkuliahan setelah itu. Yanto sudah merencanakan untuk pulang kampung di hari Sabtu pagi selepas subuh, seperti yang biasa Yanto lakukan sebelumnya. Namun, karena ada kegiatan mendadak, perjalanan baru bisa Yanto mulai pada sore harinya. Sebetulnya sempat ragu, apakah Yanto tetap mau jalan pulang di sore itu juga, karena badan masih lelah atau diundur keesokan harinya. Namun setelah berpikir sebentar, akhirnya Yanto memantapkan diri untuk jalan pulang saat itu juga. Jam 4 itu, Yanto mulai packing, menyiapkan beberapa barang untuk Yanto bawa. Singkat cerita, sekitar jam setengah 5-an, Yanto pun berangkat mengendarai sepeda motor. Dan tidak lupa, Yanto memberi kabar ke orang tua di rumah bahwa Yanto akan pulang hari itu. Untuk rute perjalanan, memang sengaja ambil jalur pada umumnya yang sering dilewati kendaraan yang lain, yaitu jalur Jogja, Kulon Progo, Purworejo, Kebumen, Gombong, Banyumas, hingga sampai ke Purwokerto. Yanto sudah biasa melalui jalan ini untuk rute pulang. Singkat cerita, Yanto masuk ke daerah Purworejo dan dimulailah kejadian yang sampai sekarang tidak bisa Yanto lupakan. Saat itu, dari arah Jogja, jika lurus, Yanto akan melewati kota Purworejo. Yanto pun ambil jalan kiri karena memang memotong jalur yang cukup panjang. Dan itu pun bukan jalan baru bagi Yanto. Yanto selalu melalui jalan itu ketika perjalanan pulang. Sebetulnya, jalur itu biasanya cukup besar dan ramai, karena memang sering dilewati kendaraan-kendaraan besar, seperti bus dan truk. Saat itu, azan maghrib sudah berkumandang, di mana posisi Yanto berada di sekitar Purworejo. Yanto berencana mencari musola atau masjid untuk melaksanakan sholat. Saat dalam perjalanan mencari masjid, mendadak timbul perasaan aneh. Jalan yang biasanya ramai dengan kendaraan, saat itu yang Yanto lihat benar-benar sepi dan tidak menjumpai kendaraan lain selain Yanto sendiri. Yanto ingat betul, saat itu Yanto sedang melewati jalan yang di kanan kirinya adalah area persawahan. Seketika, mendadak kepala agak pusing, berkeringat dingin, dan motor yang Yanto kendarai jadi sangat berat. Dari situ, Yanto mulai sadar kalau ada hal yang tidak beres. Yanto masih melanjutkan perjalanan sambil baca-baca doa. Kira-kira belum sampai 5 menit dari yang Yanto rasakan tadi, tepat di kanan jalan, Yanto menemukan sebuah bangunan yang Yanto pikir itu adalah masjid. Tanpa pikir panjang, Yanto putuskan untuk mampir untuk sholat maghrib di sana. Bangunan itu terlihat seperti sebuah pesantren, di mana ada masjid, aula dan halaman yang luas. Setelah Yanto parkir motor, Yanto berjalan menuju masjid dan mengambil air wudhu. Di perjalanan ke tempat wudhu, Yanto melewati aula yang ternyata setelah Yanto dekati, ada beberapa santri yang berlalu lalang. Mereka berpakaian layaknya santri pada umumnya. Ada yang memakai sarung, celana panjang, baju koko dan lain-lain. Yanto pun mencoba menegur sapa beberapa di antara mereka, karena Yanto mau menumpang. Tapi, setelah Yanto lihat baik-baik, dari dekat, wajah mereka semua pucat pasi.
dan tidak ada yang menjawab satupun sapaan ramah Yanto. Mereka hanya diam, tidak ada satu patah kata pun terucap. Hawa menjadi panas dingin, campur aduk, dan ini mungkin adalah kesalahan fatal Yanto. Setelah melihat keadaan santri-santri tadi dan Hawa yang semakin tidak enak, entah apa yang sedang dipikirkan Yanto batal untuk menunaikan sholat maghrib. Akhirnya, Yanto bergegas menuju parkiran, mengambil motor, dan melanjutkan perjalanan dengan kondisi ketakutan dan pikiran yang kacau, sembari mencari masjid di area yang lebih ramai dan terang. Perjalanan pun Yanto lanjutkan. Jika melihat peta, dalam beberapa menit, harusnya Yanto sudah sampai di perempatan besar Terminal Purworejo. Tapi anehnya, setelah 30 menit berlalu, yang lagi-lagi, anehnya tidak ada satupun kendaraan lain. Jalan yang seharusnya terang dan ramai, ini pun Yanto rasakan semakin gelap gulita. Benar-benar tidak seperti biasanya, karena Yanto hafal betul rute tersebut. Kondisi hati dan pikiran Yanto pun semakin kalut. Niat hati sangat ingin bisa bertanya jika ada rumah penduduk atau orang yang lewat di pinggir jalan. Tapi, Yanto tidak menemukan satupun rumah atau seseorang yang sedang berjalan. Yang Yanto lihat hanyalah kebun-kebun kosong di kanan dan kiri jalan yang minim penerangan. Yanto melihat jam tangan. Sudah menunjukkan pukul 7 malam. Yanto meneruskan perjalanan sampai akhirnya Yanto melihat di depan jalan ada sebuah rumah. Akhirnya, gumam Yanto saat itu. Tanpa pikir panjang, Yanto pun berhenti. Yang Yanto lihat adalah sebuah rumah dan bengkel motor di sebelahnya. Ada seorang bapak-bapak yang sedang duduk di rumah tersebut. Tidak ada yang aneh dengan si bapak, seperti orang pada umumnya, bercelana pendek dan kaos oblong. Yanto permisi untuk menanyakan jalan, karena Yanto yakin sudah tersesat dan keluar dari jalur yang biasa Yanto lewati. "Pak, maaf numpang tanya, kalau ke arah Purwokerto itu kemana ya?" Dengan ramah, si bapak menjawab. "Loh mas, sampeyan mau ke Purwokerto, kok sampai sini? Ini di Salaman, Magelang loh," jawabnya. Yanto panik dan kaget setengah mati. Bisa dibayangkan, itu lumayan jauh dari titik yang seharusnya Yanto lewati. Logikanya, ketika Yanto sampai di daerah Salaman, Yanto harus menyeberangi jalan utama dulu, yang notabene ramai dengan kendaraan, yang Yanto yakin selama perjalanan Yanto hanya melewati jalan gelap gulita. Itu pun perlu waktu yang lama untuk sampai di sana, karena jarak yang cukup jauh, dan Yanto hanya sekejap bisa sampai di sana. Pikiran pun semakin kalut dan takut. Namun, entah kenapa saat itu, ia tidak mengabarkan orang rumah tentang keadaan Yanto yang sangat genting itu. Kemudian, si bapak tadi memberi petunjuk untuk memutar balik dan mengikuti jalan lurus sampai bertemu jalan raya lagi. Yanto yang sudah tidak bisa berpikir jernih, hanya mengangguk iya-iya saja. Singkatnya, Yanto permisi dengan si bapak dan memutar balik motor sesuai arahan beliau. Tidak selang lama Yanto berjalan, tepat di kiri jalan, Yanto menjumpai sebuah pasar. Ada kios-kios dan ibu-ibu yang berjualan, dan juga banyak orang yang berlalu lalang seperti pasar pada umumnya. Anehnya, sepanjang perjalanan tadi, Yanto tidak menjumpai pasar ini sama sekali. Padahal saat ini, Yanto memutar jali kembali ke jalan yang Yanto lewati sebelumnya dari arah bengkel bapak tadi. Jalannya pun hanya lurus, tidak ada persimpangan satupun, yang memungkinkan Yanto salah berbelok. Lagi-lagi Yanto putuskan untuk berhenti dan menanyakan ke seorang ibu-ibu penjual sayur. Kondisi saat ini, Yanto benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Entah itu pasar nyata atau gaib, Yanto sudah tidak peduli lagi. Yanto menanyakan hal yang sama seperti kepada bapak tadi, yaitu arah jalan pulang ke arah Purwokerto. Kali ini, jawaban si ibu berbeda dengan jawaban bapak tadi. Si ibu menjawab, "Oh, mas lurus terus aja sampai ada simpangan jalan. Masnya ambil kanan, terus ikuti jalan." Yanto pun menjawab,
"Oh nggih Bu, matur nuwun." Yanto mengiyakan saja. Walaupun hati Yanto berpikir, kok beda ya sama arahan si bapak tadi. Kondisi saat ini, Yanto benar-benar sudah hilang harapan. Badannya sudah lemas. Yanto pun melanjutkan perjalanan. Sampai setelah beberapa menit, lagi-lagi Yanto menjumpai kejanggalan. Jalan di depan Yanto semakin gelap, benar-benar gelap, semakin menyempit, dan tidak berujung. Yanto benar-benar tidak bisa melihat apapun di depan karena tidak adanya penerangan. Di situ, Yanto hanya dihadapkan dengan dua pilihan. Antara meneruskan perjalanan, menembus kegelapan yang tak berujung, atau memutar balik ke arah pasar tadi. Karena takut semakin tersesat, akhirnya Yanto putuskan memutar balik ke arah pasar, yang logikanya berarti Yanto semakin menjauh dari rute seharusnya. Tapi setidaknya, Yanto bisa istirahat sejenak, mencari makanan di pasar itu, karena perut sudah sangat lapar. Namun keanehan lainnya terjadi. Hampir setengah jam perjalanan, Yanto tidak menemukan pasar itu lagi. Padahal Yanto yakin bahwa itu adalah jalan yang sama. Jujur saat itu Yanto nangis. Yanto bingung apa yang sudah terjadi. Dan Yanto tidak tahu di mana Yanto sekarang. Yanto pun menepikan motor. Benar-benar gelap. Tidak ada rumah warga atau kendaraan satupun yang lewat. Yanto mencoba berpikir jernih, berdoa dan berzikir, meminta pertolongan kepada Allah agar diselamatkan di perjalanan ini. Sekitar 10 menit Yanto berhenti. Yanto memantapkan hati untuk memutar balik lagi ke arah berlawanan. Seperti semula yang diarahkan oleh si bapak, yang seharusnya Yanto bakal nemu lagi jalanan yang gelap, menyempit dan tak berujung yang sudah Yanto lewati tadi. Sambil terus mengucap doa dan zikir, Yanto meneruskan perjalanan. Belum lama jalan, ternyata yang Yanto temukan berbeda lagi. Di situ ada sebuah persimpangan, ada lapangan, atau mungkin seperti sebuah alun-alun. Kondisinya sepi, namun untungnya ada beberapa orang di sekitar situ. Dan ada tukang becak yang sedang duduk di atas becaknya. Untuk ketiga kalinya, Yanto memutuskan lagi untuk bertanya kemana arah pulang. Kali ini kepada si bapak tukang becak, Yanto berkata, "Pak, punten, sepertinya saya tersesat. Saya mau pulang ke arah Purwokerto, Pak. Saya harus kemana ya?" Dan beliau pun menjawab, "Oh, dari sini. Masnya lurus aja, nanti ketemu tugu di tengah jalan. Itu masih lurus, gak jauh nanti masnya bakal sampai di jalan besar kota Purworejo," katanya. Singkat cerita, Yanto pun mengiyakan arahan bapak tukang becak tadi dan bergegas melanjutkan perjalanan. Dan tak lama kemudian, ternyata benar, sampailah Yanto menemukan tugu di tengah jalan sesuai petunjuk bapak tukang becak tadi. Perasaan Yanto sedikit lega, karena baru kali ini Yanto menemukan jalan sesuai petunjuk. Dari tugu itu, Yanto lurus dengan harapan benar-benar sampai ke jalan besar. Dan ternyata tidak. Yanto hanya berputar-putar di tugu yang sama itu sampai 3 kali. Kali ini Yanto benar-benar berada di titik pasrah. Sambil terus berdoa, meminta pertolongan, Yanto nekat ambil jalur kanan dari tugu itu. Yang ternyata setelah Yanto telusuri, Yanto masuk di sebuah kampung. Jalanan sempit, sedikit rusak dan minim penerangan. Hanya ada beberapa rumah penduduk yang jaraknya cukup jauh antara satu dengan lainnya. Sempat ada niatan Yanto untuk bertamu dan bertanya arah, tapi Yanto mengurungkan karena trauma dengan kejadian yang tadi-tadi. Yanto meneruskan perjalanan hingga pada akhirnya di ujung jalan, Yanto menemukan sebuah musola kecil. Jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Yanto putuskan untuk sholat isya di musola tersebut. Yanto parkir di halaman musola. Bagian dalam terlihat sangat terang, walaupun ruangannya kecil. Dan saat Yanto masuk, tidak ada jamaah sama sekali. Itu wajar, karena memang sudah lewat jam waktu berjamaah sholat isya. Masuklah Yanto untuk mengambil air wudhu. Kemudian Yanto masuk ke dalam ruangan sholat. Baru ingin memulai sholat, tiba-tiba dari arah belakang
pundak Yanto ditepuk oleh seseorang. Refleks saja, Yanto membalikan badan, dan ternyata ada 4 orang laki-laki yang sudah berdiri di belakang Yanto. Mereka semua bersorban dan memakai jubah putih. Seketika itu juga, dalam masjid mendadak berbau sangat harum. Belakangan, Yanto sendiri tahu. Setelah tahun 2017 Yanto umroh, aroma yang Yanto cium di musola itu sama persis dengan aroma Masjidil Haram. Yanto terkejut dengan kedatangan mereka berempat. Karena semenjak Yanto parkir di halaman musola tadi, benar-benar tidak ada orang sama sekali. Kemudian, salah satu dari mereka bertanya, "Namanya siapa, nak? Dan mau kemana?" Dengan gemetar Yanto menjawab, "Nama saya Yanto, Pak. Saya sedang tersesat dan mau pulang ke arah Purwokerto. Dan ini saya juga nggak tahu ada di mana." Kemudian, salah satu bapak bersorban itu menjawab, "Oh ya udah. Nak Yanto mau sholat isya kan? Ayo sholat dulu bareng aja, jamaah sama kita." "Boleh Pak," sahut Yanto. Singkat cerita, kami sholat berjamaah. Yanto sebagai makmum dan salah satu dari bapak-bapak bersorban itu menjadi imam. Selepas sholat selesai, Yanto diantar ke halaman, di mana Yanto parkir motor. Kemudian, beliau mengatakan sesuatu. "Nak, kalau mau pulang, ikuti perkataan saya ya. Kamu ke sana." Beliau menunjukkan sebuah jalan kecil di tengah kampung itu. Tapi selama melewati jalan itu, Nak Yanto nggak boleh lihat ke arah belakang. Fokus aja ke depan sambil zikir. Begitu tuturnya. Entah kenapa, hati Yanto menjadi mendadak adem saat itu. Yanto mengiyakan dan berpamitan dengan keempat orang tersebut, dengan tak lupa mengucapkan salam. Dengan mengikuti jalan arahan beliau tadi, Yanto memantapkan hati dan ingat bahwa tidak boleh menengok ke belakang. Sampai spion pun Yanto lipat agar syarat itu benar-benar terpenuhi. Benar saja, kira-kira hanya 5 menit Yanto berjalan. Yanto sudah sampai di jalan utama, tepatnya Yanto lupa. Namun Yanto perkirakan, posisi Yanto saat itu berada di daerah perbatasan antara Purworejo dan Kebumen. Namun yang membuat Yanto lega adalah kondisi jalan yang sudah normal dengan lalu lalangnya kendaraan lain di jalan tersebut. Dalam hati Yanto mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya karena bisa kembali ke dunia yang normal ini. Singkat cerita, Yanto melanjutkan perjalanan pulang dengan kondisi jalan yang kembali Yanto kenali. Dalam perjalanan, Yanto masih gak percaya dengan keadaan tadi. Tapi Yanto bersyukur karena sudah diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala dan masih diselamatkan dari mara bahaya. Sampailah Yanto di rumah sekitar pukul 11 malam. Di rumah, orang tua sudah menunggu dengan keadaan was-was dan panik. Posisi rumah orang tua dan Eyang Yanto kebetulan bersebelahan. Entah bagaimana, ternyata Eyang sudah tahu kejadian yang menimpa Yanto tadi, cuma tidak menginfokan ke orang tua Yanto. Beliau hanya mendoakan agar cucunya diberi pertolongan. Keesokan harinya, Eyang cerita kalau Yanto kemarin pas di jalan, pas waktu masuk petang, Yanto keluar tepat di area di mana banyak makhluk-makhluk yang baru keluar dari sarangnya. Intinya, Yanto diisengin. Ada yang ngikutin, diputar-putar selama perjalanan, dan juga dibuat tersesat. Yanto hanya angguk-angguk, seraya terus mengucapkan syukur masih diberi jalan keluar dan petunjuk dari gangguan tersebut. Untuk teman-teman yang melakukan perjalanan sendirian, kapanpun dan dimanapun, jangan lupakan berdoa ya. Minta kepada Tuhan keselamatan dan petunjuk, serta dilindungi dari gangguan, baik manusia atau makhluk lain. Semoga kita senantiasa berada di lindungannya. Sekian cerita yang bisa Bang Bet ceritakan. Mau percaya atau tidak, semua tergantung keyakinan diri kita masing-masing. Dengan catatan, kita tidak boleh menertawakan atau menganggap remeh kepercayaan orang lain. Di dunia ini, kita hidup tidak sendiri. Sangat banyak hal-hal yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat, namun semua itu nyata. Sampai jumpa di video Bang Bet selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.